I don't need 365 days. Because I love you. Dia jelas-jelas seorang Sandra yang diculik, tetapi karena hubungan mereka yang lama, dia jatuh cinta dengan gangster yang menculiknya. you have 365 days. I'll do anything so you can fall in love with me. Laura awalnya adalah seorang eksekutif di jaringan hotel, tetapi karena seringnya harus lembur hingga larut malam, tanpa disadari, hubungan antara dia dan pacarnya mengalami jarak yang sulit dihilangkan. Untuk memperbaiki hubungan mereka, keduanya sepakat untuk berlibur di Pulau Indah Sisilia. Namun Laura tidak menyadari bahwa begitu dia turun dari pesawat, dia sudah diawasi oleh raja tak resmi dari dunia bawah di sana. Malam itu mereka bersenang-senang di resort tempat mereka menginap. Karena itu adalah kunjungan pertamanya ke pulau itu, Laura yang mencari kamar mandi segera tersesat di dalam labirin resort tersebut. Are you lost, baby girl? Menghadapi godaan dari pria asing, Laura memilih untuk mengabaikannya. Pada saat itu, dia sama sekali tidak menyangka bahwa sebuah rencana penculikan yang melibatkan dirinya sedang berlangsung dalam bayang-bayang yang tak terlihat. Keesokan paginya, dia perlahan terbangun dari tidurnya dan mendapati bahwa bukan hanya pacarnya yang tidak ada di sampingnya, tetapi juga suasana kamar yang terasa begitu asing. Hingga saat dia menyadari bahwa gagang pintu tidak bisa diputar, barulah Laura sadar sepenuhnya bahwa kemungkinan besar dia telah diculik. Perasaan cemas dan tak nyaman terus menghantui hingga senja tiba. Pintu kamar akhirnya terbuka dari luar dan dia dengan hati-hati keluar melewati koridor yang gelap. Tiba-tiba, sebuah lukisan yang menampilkan wajah yang sangat mirip dengannya terpampang di hadapannya. Rasa panik, bingung, dan emosi kompleks lainnya serentak membanjiri pikirannya. Laura langsung pingsan karena ketakutan, dan baru sadar beberapa jam kemudian. Dengan menahan rasa takutnya, dia bertanya kepada pria itu alasan dia diculik ke tempat tersebut. Ternyata, selain insiden di bandara, sebenarnya Massimo sudah melihat Laura dari kejauhan 5 tahun lalu saat dia sedang berurusan dengan geng lain. Pada saat itu, dia melihat sosok Laura melalui teropong, namun transaksi tersebut terganggu oleh serangan dari keluarga musuh yang menyebabkan ayahnya dan dirinya disergap. Karena insiden itu, dia tidak bisa mendekati Laura untuk meminta kontaknya, yang kemudian menjadi penyesalan bagi Massimo. Setelah insiden tersebut, Massimo memanggil pelukis terbaik di negara itu, dan meminta pelukis tersebut untuk menggambar wajah Laura berdasarkan ingatannya. Selama 5 tahun, rasa rindunya terhadap Laura semakin kuat dan berubah menjadi obsesi. Ketika dia mulai berpikir bahwa mungkin dia tidak akan pernah bertemu gadis yang dia lihat di tepi pantai itu lagi, tiba-tiba Laura muncul kembali dalam hidupnya. Setelah mendengar cerita itu, Laura merasa semuanya seperti mimpi, bahkan terasa konyol. Dia berniat menolak cinta Massimo dengan alasan bahwa dia sudah memiliki pacar. Namun, sebelum dia sempat mengatakan apa-apa, Massimo dengan dominan menunjukkan sebuah berkas yang berisi bukti bahwa pacar Laura telah mengkhianatinya beberapa kali selama bertahun-tahun. Itu baru sebagian dari informasi yang berhasil ditemukan oleh anak buahnya dalam waktu setengah hari, dan Massimo yakin masih ada banyak lagi pengkhianatan yang belum terungkap. Bahkan, karena khawatir Laura mungkin tidak akan punya keberanian untuk putus dengan pacarnya meskipun sudah mengetahui kebenaran, Massimo menyuruh seseorang untuk meniru tulisan tangannya dan menulis surat putus kepada pacar Laura. Mendengar hal itu, Laura merasa dorongan untuk melarikan diri dari tempat tersebut semakin kuat dan tak terbendung. Namun sebelum dia sempat mencapai pintu, Massimo sudah menangkapnya dan melemparkannya ke sofa. You have 365 days. I'll do anything so you can fall in love with me. If next year on your birthday nothing changes, I'll set you free. Begitu dia selesai berbicara, dia mencoba melarikan diri lagi, tapi kali ini hasilnya sama seperti sebelumnya. Massimo dengan kuat mengendalikannya di pilar batu. Detik berikutnya, Laura mengeluarkan pistol dari pinggangnya. Massimo tidak marah meskipun Laura mencoba menarik pistol dan melarikan diri. Sebaliknya, dengan sikap serius, dia berjanji, selama 1 tahun ini, aku tidak akan melakukan apapun yang melanggar batas sampai kamu bersedia. Namun, meskipun mendengar janji tersebut, Laura tetap tidak berhenti merencanakan pelariannya. Tengah malam, ketika para penjaga lengah, Laura diam-diam menyelinap keluar.
Namun sebelum dia berhasil keluar dari area perkebunan, dia menyaksikan sesuatu yang begitu mengejutkan sehingga akan selalu membekas di ingatannya. Laura sekali lagi pingsan karena ketakutan. Massimo berada di sisinya sepanjang malam hingga pagi saat Laura akhirnya sadar. Namun, tidak seperti yang mungkin dia bayangkan, tidak ada tindakan kejam atau ancaman yang terjadi. Tidak ada upaya untuk membungkamnya, hanya kehadiran Massimo yang tetap di sana, menunggu dia terbangun. He'd been hurting children, cheating and stealing on his family. We don't forgive it. You have people for everything. It's one of the advantages of being a boss. Laura tidak peduli dengan penjelasan Massimo. Dalam hatinya, dia yakin bahwa apapun alasannya, membunuh tetaplah salah. Dia menyadari dengan jelas bahwa dirinya sekarang berada di tengah-tengah kelompok mafia yang berbahaya dan tidak mengenal hukum. Karena itu, Laura memutuskan untuk sementara menyingkirkan niatnya untuk melarikan diri, demi menjaga dirinya agar tidak menjadi salah satu korban kekejaman mereka. Sebagai wanita dari seorang raja bawah tanah, penampilannya juga harus mencerminkan statusnya. Ditemani oleh Massimo dan dua pengawalnya, Laura, yang diculik, untuk pertama kalinya keluar dan berinteraksi dengan dunia luar sejak insiden tersebut. Entah karena balas dendam atau karena sifat alami wanita yang suka berbelanja, dia mengunjungi semua toko barang mewah di pinggir jalan yang namanya dia kenal. Berkat jaminan bahwa Massimo tidak akan melukainya, dalam waktu hanya 2 jam, Laura berhasil menghabiskan ratusan ribu dolar. Bagi Massimo, yang mengendalikan seluruh keluarga mafia, uang itu bukanlah masalah besar. Namun yang menjadi masalah adalah harus terus mengikutinya. Tak lama kemudian, dia dan dua pengawalnya pun kelelahan, dan inilah yang diinginkan Laura. Memanfaatkan momen ketika ketiganya sedang beristirahat, dia segera lari ke arah petugas keamanan yang sedang berpatroli di dekat situ, dan dengan kata-kata sesingkat mungkin meminta bantuan. Entah sejak kapan, Massimo sudah berdiri di belakangnya. Melihat petugas keamanan pergi tanpa menoleh, Laura akhirnya menyadari betapa besar bobot dari gelar Raja Tanpa Mahkota Bawah Tanah itu. Are you lost, baby girl? If you feel like running, you should wear a different kind of shoes. Is it true what you said earlier? What do you mean? That you won't touch me without my permission? I'm not the monster you think I am. Segala upaya untuk melawan tidak membuahkan hasil, hal ini membuat Laura kehilangan harapan untuk melarikan diri. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengambil langkah mundur dan bersikap lebih bijaksana. Sementara waktu, dia berpura-pura patuh kepada Massimo dengan tujuan mendapatkan kepercayaannya. Setelah itu, dia berencana mencari cara untuk mendapatkan ponselnya. Dengan penuh perhatian, dia mulai bertanya tentang keadaan keluarga Massimo, situasinya saat ini, dan bisnis yang dia kelola, sambil berusaha menampilkan kesan bahwa dirinya sudah pasrah dengan keadaan. I have few companies, hotels, clubs, restaurants. It's like a corporation, and I'm the CEO. Setelah memperkenalkan dirinya, dia perlahan berjalan mendekati Laura dan mengajukan sebuah permintaan. I'd like you to teach me how to be gentle. For you. Mengingat adegan di mana dia membunuh seseorang kemarin, lalu membandingkannya dengan kelembutan yang dia tunjukkan saat ini, entah mengapa hati Laura tiba-tiba merasa berdebar. Akhirnya, dia berhasil mendapatkan ponsel, namun setelah menelepon orang tuanya, Laura tidak menyebutkan bahwa dirinya telah diculik. Sebaliknya, dia justru berbohong, mengatakan bahwa dia baru saja menerima tugas dinas selama 1 tahun. Di tengah malam, Laura tertidur lelap. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Massimo kembali ke kamar. Meskipun menghadapi godaan, dia menahan diri dan tetap mematuhi janji yang pernah dia buat sebelumnya. Massimo hanya berbaring di samping Laura hingga pagi tiba. Melihat tubuh pria di depannya yang kekar dan berotot, sebuah rencana muncul di benak Laura. Setelah beberapa kali mendapat jaminan bahwa Massimo tidak akan menyentuhnya tanpa izin, Laura mulai bertindak lebih berani. Namun konsekuensi dari godaan ini adalah Bel caratterino. Vabbè, almeno mi annoierò. Buona fortuna, Massimo. terikat erat dan tidak bisa bergerak. Laura tidak berdaya. Massimo membalasnya dengan cara yang sama, membiarkan Laura terikat hingga tiba di tempat tujuan,
Baru kemudian dia dilepaskan. Meskipun Laura tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia menyimpan dendam itu di dalam hati. Ketika mengetahui bahwa Massimo sedang bernegosiasi dengan kelompok mafia lokal di New York, Laura mengenakan gaun mini yang sangat berani. Melihat pemandangan itu, para anak buahnya merasa tegang, jantung mereka hampir melompat keluar karena khawatir. Listen to me. He's gonna kill you. And then he's gonna kill me. Shall we? Di bawah arahan anak buah, mereka berdua tiba di bar tempat Massimo bertemu dengan keluarga mafia lainnya. Awalnya, niat Laura dengan mengenakan pakaian terbuka adalah untuk membuat Massimo cemburu, sebagai balas dendam atas godaan kemarin. Namun, dia tidak menyangka bahwa tubuhnya yang anggun dan memikat akan menarik perhatian orang lain. Melihat hal itu, Massimo langsung mengeluarkan senjata dari pinggangnya. Laura sama sekali tidak menyangka bahwa karena tindakannya, dua kelompok mafia akan terlibat dalam perkelahian besar-besaran. Sai che cosa hai appena fatto? Potevo stare a guardare, Mario. Questo significa guerra tra due famiglie potenti, hai capito? Pelayan tua menyarankan agar Laura diserahkan untuk meredakan amarah keluarga lawan. Bagaimanapun, dalam bentrokan semalam, banyak anggota penting dari keluarga lawan yang tewas. Mendengar saran itu, Massimo langsung berdiri, meraih kerah pelayan tua itu, dan bersiap untuk bertindak kasar. Menyadari kesalahannya dengan sangat dalam, Laura segera maju untuk menghentikan Massimo. Sikap Massimo, yang biasanya lembut terhadapnya, kali ini berubah drastis. You're sorry. I'm sorry, I didn't think. Yeah, you didn't think. What's going on? Did you kill him? It's none of your business. You killed him. I shot his heads. I wouldn't have to do it if you didn't dress like a whore and put on your little show. Dari tindakan bodohnya semalam, rasa bersalah Laura dengan cepat berubah menjadi rasa tersinggung karena dia merasa tidak adil, diculik tanpa alasan, dan sekarang malah menjadi penyebab tidak langsung dari kematian seseorang. Dalam pertengkaran itu, Laura terpeleset dan jatuh ke laut. Tanpa ragu, Massimo melompat ke air untuk menyelamatkannya. Akhirnya, dia berhasil membawa Laura yang sudah tak sadarkan diri kembali ke kapal. Laura pun, sekali lagi, terbangun dari pingsannya. I'm so grateful that you're alive. But at the same time, I want to kill you. Why are you so disobedient? Alih-alih berangsur-angsur mereda, Massimo mulai memperhatikan kondisi fisik Laura. Kelembutan yang tiba-tiba ini membuat hati Laura berdebar. Dia teringat betapa Massimo begitu keras dan dominan di luar, tetapi hanya terhadap dirinya, Massimo selalu menunjukkan kesabaran dan toleransi. Perasaan manis dan hangat pun muncul dalam hati Laura. Akhirnya ia tidak lagi melawan dan menolak perasaan terhadap pria yang telah menculiknya ini. Keduanya pun menghabiskan beberapa hari dalam kehidupan yang penuh gairah dan tanpa malu-malu. Namun, ketika mereka sedang membayangkan masa depan yang indah, nasib mempermainkan mereka. Pada hari itu, untuk menegaskan cintanya kepada Laura, Massimo membawanya ke sebuah pesta besar yang hanya dihadiri oleh para pemimpin mafia. Awalnya, semuanya berjalan normal sampai seorang wanita mendekati mereka. Wanita itu adalah mantan kekasih Massimo, sekaligus anak emas dari kepala kelompok mafia lainnya. Tanpa memperhatikan keberadaan Laura di sampingnya, wanita itu mendekat dan tubuhnya menempel pada Massimo. L'ammazzo. Ti toglierò la cosa più preziosa che hai. Menghadapi ancaman terang-terangan dari wanita itu, Massimo tidak bereaksi dengan kemarahan seperti biasanya, karena keluarga wanita tersebut jauh lebih kuat daripada keluarganya sendiri. Demi menjaga keselamatan Laura, Massimo memerintahkan anak buahnya untuk segera mengantarnya kembali ke Polandia pada malam itu juga. Namun, di tengah perjalanan, anak buah yang semula tenang tiba-tiba berubah ekspresi menjadi muram setelah menerima sebuah telepon. Laura yang berada di sampingnya beberapa kali bertanya, namun tidak mendapatkan jawaban. Setengah jam kemudian, ketika mereka hampir sampai di tujuan, mobil pengawal yang seharusnya mengikuti mereka justru berbelok ke arah yang berlawanan, membuat Laura merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tak lama kemudian, firasat buruknya terbukti. Setelah tiba di rumah mewah yang telah disiapkan oleh Massimo, Laura mendapati bahwa dirinya tidak bisa berhubungan dengan Massimo, seolah-olah dia telah lenyap dari muka bumi. Sejak saat itu, Massimo seperti benar-benar menghilang tanpa jejak. Laura sudah mencoba segala cara, namun tetap tidak menemukan kabar apapun tentang Massimo. Setelah terlepas dari kelompok mafia dan tidak lagi dibatasi, kini ia dikelilingi oleh rumah mewah, mobil mahal, serta harta yang ditinggalkan oleh Massimo yang tampaknya tak akan habis seumur hidup.
Seharusnya Laura merasa bersyukur karena hidupnya kini berada di puncak kesuksesan. Namun entah mengapa, dia tidak bisa merasa bahagia. Masa-masa singkat yang dihabiskannya bersama Massimo telah membuat pria itu menguasai seluruh hatinya. Laura bahkan mulai berpikir bahwa mungkin saat ini Massimo sudah dalam bahaya besar. Inilah yang terus berkecamuk dalam pikirannya. Untuk mengalihkan diri dari rasa sakit, ia menggunakan kekayaan yang dimilikinya dan memulai gaya hidup mewah selama 2 bulan, menghabiskan waktu dengan sahabatnya di lautan, dikelilingi oleh kemewahan. Namun, seiring berjalannya waktu, Laura mulai menyadari, tak peduli bagaimana Laura mencoba mengalihkan perhatiannya, bayangan Massimo selalu muncul di benaknya setiap saat. Untuk benar-benar melepaskan diri dari rasa sakit ini, dia memutuskan untuk pergi, meninggalkan kehidupan nyaman yang telah diatur oleh Massimo. Namun, saat ide itu baru saja muncul, mantan pacar Laura tiba-tiba mendatanginya, bersikeras ingin kembali bersama. Tujuannya sudah jelas, dia tertarik pada kekayaan mendadak yang dimiliki Laura. Setelah jatuh cinta pada seekor harimau, Massimo, mana mungkin Laura kini tertarik pada seekor serigala, mantan pacarnya. Meskipun Laura sudah dengan tegas menolaknya, pria itu tetap tidak menyerah, bahkan mencoba memaksanya. Pada saat yang sangat kritis, sosok yang seharusnya tidak muncul, bak seorang dewa penolong tiba-tiba muncul di sampingnya. I have to say it so you understand. Berbeda dengan kegembiraan yang muncul di wajah Laura, pria itu justru seperti tikus yang melihat kucing, langsung melarikan diri dengan panik. Orang yang selalu ada di pikirannya kini tiba-tiba muncul di hadapannya dalam wujud yang tak terduga. Selain merasa senang, Laura juga merasa marah. Marah karena Massimo tiba-tiba menghilang tanpa memberitahunya apa yang terjadi. Namun, tepat saat ia bersiap untuk meluapkan kemarahannya dengan cara lain, pandangannya tertuju pada luka tembak di dada Massimo yang baru saja sembuh. What's this? Nothing. I solved it. Air mata tiba-tiba muncul di matanya dan dia tidak bertanya tentang apa yang terjadi selama ini. I don't need 365 days. Because I love you. Setelah menunggu dengan penuh kesabaran dan berkorban secara diam-diam, akhirnya Massimo mendengar kata-kata yang telah lama dinantikannya. Masalah ini sudah terselesaikan, dan dia membawa kembali Laura ke sisinya. Setelah mengatur urusan keluarga, keduanya memulai liburan panjang yang manis. Mereka menjelajahi setiap sudut kota yang mereka kunjungi, membeli semua yang mereka sukai. Raja bawah tanah yang tak resmi ini, di mata orang-orang di jalan, tak tampak berbeda dari seorang pengawal yang selalu menjaga keselamatan Laura. Bahkan, atas undangan, dia turut menghadiri pernikahan adik perempuan Laura. Saat pertama kali bertemu calon ibu mertuanya, meskipun Massimo adalah seseorang yang tak berkedip saat membunuh, dia tak bisa menghindari perasaan cemas. Saat ditanya apa pekerjaannya, dia menjadi sangat gugup. I'm a gangster. Really? You will be the first in our family. Hal yang ditakuti oleh Massimo yaitu ditolak, ternyata tidak terjadi, membuatnya diam-diam merasa lega. Kehidupannya kembali tanpa beban, sibuk dengan perjalanan ke sana kemari. Tak lama kemudian, Laura menyadari bahwa dirinya hamil. Namun, kabar baik ini diiringi oleh akhir yang tidak diinginkan oleh siapapun. Pada suatu hari, saat sedang keluar untuk mengurus sesuatu, kepala pelayan tua menerima kabar dari bawahannya bahwa ada seseorang yang berniat jahat terhadap Laura, dan mereka sudah mulai bergerak. Dia segera menelepon Massimo, tetapi saat itu Massimo sedang menelepon Laura yang sedang berada di luar, dan ponselnya terus-menerus menunjukkan bahwa salurannya sibuk. Kepala pelayan sangat menyadari bahwa jika sesuatu terjadi pada Laura, Massimo pasti akan kehilangan akal dan akan menimbulkan gelombang kekerasan yang mengerikan. Menyadari betapa seriusnya situasi ini, dia buru-buru memerintahkan bawahannya untuk segera kembali ke perkebunan tempat Massimo berada. Ketika mereka bertemu, suara di ponsel itu pun hilang, dan mobil yang membawa Laura tidak pernah muncul di sisi lain terowongan. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
Sebelumnya sebuah cincin pernikahan diam-diam sudah terpasang di jari Laura. Pernikahan mereka pun pasti akan menjadi sorotan banyak orang. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa malapetaka akan datang bersamaan. Anak buah secara tiba-tiba menerima telepon bahwa ada seseorang yang ingin menghilangkan nyawa Laura. Mereka segera memberitahu Massimo, tetapi dia dan Laura sedang menelepon, dan setelah beberapa saat tidak dapat dihubungi lagi. Ketika anak buah sampai di rumah Massimo, dan suara di ujung telepon Laura pun perlahan menghilang. Menyadari firasat buruk, Massimo jatuh berlutut di tanah. Sementara itu, Laura yang telah memasuki terowongan tidak pernah keluar lagi. Tak lama kemudian, polisi pun menutup tempat kejadian. Laura membuka kedua kakinya dengan tatapan penuh godaan. Massimo pun melihatnya dan langsung mengerti maksudnya. Pada saat bola basket masuk ke dalam lubang, wanita itu mengenadah dan menghela nafas panjang, menandakan bahwa pukulan tersebut benar-benar luar biasa. Alur cerita yang begitu berani ini sepertinya hanya bisa terlihat dalam film seperti 365 hari bagian kedua atau cerita serupa tentang mafia. Dalam bagian sebelumnya, Laura hampir mengalami musibah, tetapi beruntung berhasil diselamatkan tepat waktu. Dia tidak ingin memicu perang antara dua keluarga besar, jadi dia memilih untuk menanggung segalanya sendirian. Laura tidak memberitahu Massimo bahwa anak mereka yang belum lahir meninggal dalam kecelakaan mobil tersebut. Meskipun masa lalu meninggalkan penyesalan, akhirnya pernikahan yang ditunggu-tunggu antara Laura dan Massimo bisa terlaksana. Saat mereka saling bertukar cincin, itu menandakan bahwa pasangan baru ini memulai kehidupan bahagia. Namun, kehidupan mereka berbeda dari yang lain, seolah segala sesuatu terasa sangat penuh dengan ketegangan dan sensasi. You have 1 hour. Damn. I'll do whatever I want with you. No, I'll do whatever I want with you. Laura memintanya duduk di kursi, lalu dengan perlahan ia melepas stokingnya dan kemudian mengikat tangan Massimo. Setelah itu, tiba saatnya Laura untuk beraksi sendirian. Bayangkan adegan selanjutnya sesuai dengan imajinasi Anda. Beberapa menit kemudian, Laura berdiri dan memberitahunya. No, I want you to where you like. Harus diakui bahwa kisah cinta orang kaya memang sulit dibayangkan. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka menikmati bulan madu sambil menikmati kenikmatan tanpa akhir. Dimanapun dan kapanpun, selama mereka menginginkannya, tak ada yang bisa menghentikan mereka untuk menuruti hasrat. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Laura mulai menyadari bahwa Massimo memiliki sifat terlalu posesif. Bahkan saat Laura sedang makan bersama sahabatnya, Massimo datang dari jauh hanya untuk memintanya pulang. Hal ini membuat Laura marah dan mereka bertengkar hebat. You cannot control people and I won't let you control me. I'm your wife, not one of your soldiers. What are you talking about? I don't want to control you, I just want to protect you. This is not protection. This is prison. Selain sifat kontrol Massimo yang berlebihan, dia bahkan tidak mengizinkan Laura melakukan apapun, dan Laura pun sadar bahwa jika terus begini, dia akan menjadi orang yang tak berguna. Massimo tidak mengerti di mana letak kesalahannya, dan tidak paham bagaimana Laura bisa berubah seperti sekarang. Dalam kemarahan, dia mengendarai mobil mewahnya dan pergi, meninggalkan Laura sendirian. Di saat itulah, seorang pria muda ceria dengan penampilan yang menarik tiba-tiba muncul di hadapan Laura. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Nacho, seorang tukang kebun keluarga Massimo. Dengan cara yang humoris, Nacho berbicara tentang kentang, membuat Laura tersenyum berkali-kali. Mereka berbincang lama, tetapi masih merasa belum puas hingga akhirnya utusan dari Massimo datang untuk menjemput Laura, dan keduanya pun berpisah. Saat makan malam, sebagai permintaan maaf, Massimo menghadiahkan Laura sebuah perusahaan pakaian. Dia juga berjanji kepada Laura bahwa dia tidak akan lagi bersikap mengontrol seperti sebelumnya. Mendengar hal itu, Laura sangat tersentuh. Sebagai balasan, dia memutuskan untuk memberikan sebuah hadiah untuk Massimo. It's hard to give a present for someone who has everything. But I will give you something I think you should like. Massimo tidak sabar ingin tahu apa hadiah itu, sehingga sebelum makan malam selesai, dia sudah meminta Laura untuk segera bersiap. Ketika mereka bertemu lagi, Massimo terkejut tak terkira. Dia tidak menyangka bahwa Laura telah menyiapkan begitu banyak alat peraga, yang jelas-jelas menunjukkan bahwa Laura siap untuk sebuah pertarungan besar. Setelah 79 ronde, keduanya kelelahan dan berbaring di tempat tidur.
Secara tidak sengaja, Massimo menyebutkan bahwa dia memiliki seorang adik laki-laki. Laura sangat terkejut karena sebelumnya Massimo tidak pernah membicarakannya. Bahkan pada saat pernikahan mereka, adiknya tidak hadir. Laura ingin bertanya lebih lanjut, namun Massimo tampaknya sengaja menghindari topik tersebut dan pergi tanpa memberikan penjelasan. Pada pesta dansa berikutnya, Laura masih merasa tidak nyaman. Namun, demi menjaga suasana, dia tetap tersenyum sepanjang waktu. Meski begitu, pertemuan sosial yang tak ada habisnya ini akhirnya membuat Laura merasa sangat lelah dan tak lagi bisa menahannya. It's enough for me, I want to go back. Massimo merasa Laura tidak sopan, jadi dia menegurnya beberapa kali sebelum pergi. Namun, tak lama kemudian, Laura melihat Massimo naik ke atas dengan mantan pacarnya. Panik, Laura segera mengikutinya, mencari mereka dari satu kamar ke kamar lain. Akhirnya, dia menemukan mereka di sebuah kamar tidur. Hati Laura hancur, dan dia lari keluar dengan penuh kesedihan. Entah kebetulan atau memang takdir, Nacho tiba-tiba datang dengan mobil. Tanpa sempat menjelaskan apa yang terjadi, Laura meminta Nacho segera membawanya pergi. Mereka mengemudi sepanjang malam dan tiba di sebuah villa di tepi pantai pada pagi harinya. Nacho menyiapkan sarapan mewah untuk Laura. Saat mereka mengobrol, tiba-tiba cangkir di tangan Laura terjatuh ke lantai. Nacho dengan sigap membantunya dan membawanya ke samping. Melihat betapa perhatian dan hangatnya Nacho, Laura mulai merasakan sedikit perasaan terhadapnya. Selama beberapa hari berikutnya, mereka sering bermain dan bersenang-senang di tepi pantai. Pada malam hari, mereka menikmati anggur sambil menonton film romantis. Meski kadang-kadang Laura tak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan Massimo, kenangan tentang pengkhianatannya masih membuat Laura sangat terluka. Dalam perasaan terjebak antara kerinduan dan kebencian itu, Laura tertidur di bahu Nacho. Sementara itu, Massimo merasa cemas karena tak kunjung menemukan Laura. Dalam keputusasaan, dia mencari mantan pacarnya dan bertanya apakah dia terlibat dalam hilangnya Laura. Laura non è andata via da sola. Tu ne eri coinvolto. Io avrò le mie informazioni. E tu avrai quello che ti meriti. Seperti yang diduga oleh Massimo, anak buahnya menemukan bahwa Laura sedang bersama Nacho. Sebenarnya, Nacho bukanlah tukang kebun biasa. Identitas aslinya adalah seorang bos mafia dan keluarganya adalah musuh besar keluarga Massimo. Khawatir akan keselamatan Laura, Massimo segera mengambil tindakan. Di sisi lain, Laura mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia tidak bisa memahami bagaimana seorang tukang kebun bisa hidup dengan begitu mewah. Setelah didesak terus-menerus, Nacho akhirnya mengungkapkan kebenaran. Ternyata, semua ini adalah ulah ayah Nacho. Dia telah bekerja sama dengan adik Massimo dan mantan pacarnya untuk merekayasa sebuah situasi yang membuat Laura percaya bahwa Massimo mengkhianatinya. Kehadiran Nacho juga telah direncanakan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menggunakan Laura sebagai alat untuk mengancam Massimo dan memberikan pukulan besar bagi keluarganya. Namun pihak lain tidak menyangka bahwa Laura akan diculik oleh seseorang. Hal ini membuat Massimo sangat marah. Pada saat itu, Nacho tiba-tiba terpikir sesuatu. Dia segera berjalan mendekati Massimo dan berkata bahwa dia sudah siap untuk menunggu instruksi dari Massimo. Sebenarnya, Nacho sudah lama jatuh cinta pada Laura, tetapi karena tekanan dari ayahnya, dia hanya bisa memendam perasaannya dalam diam. Mereka berdua segera menuju ke sebuah gudang, dan di sana mereka mendapati adik kembar Massimo sedang bersiap untuk mencelakai Laura. Di dekatnya juga ada mantan pacar Massimo. Adik kembarnya dipenuhi rasa benci terhadap kakaknya, sementara mantan pacarnya termotivasi oleh rasa cemburu yang mendalam terhadap Laura. Dalam situasi yang mengancam nyawa Laura, tidak ada satupun dari mereka yang berani bertindak gegabah. Saat ketegangan mencapai puncaknya, Laura tiba-tiba berhasil melepaskan diri. Namun, dalam hitungan detik, mantan pacar Massimo menembak Laura di perut. Nacho, yang memiliki fisik kuat, segera bereaksi dan melepaskan tembakan. Sekarang yang tersisa hanyalah adik Massimo, tetapi Massimo tidak tega menembaknya. Namun ketika adiknya mengangkat senjatanya, Massimo tanpa ragu menarik pelatuknya. Setelah bahaya teratasi, Nacho yang patah hati berbalik dan pergi. Massimo, yang melihat Laura tergeletak tak sadarkan diri, entah hidup atau mati, merasakan keputusasaan membara di hatinya sekali lagi.
dia jatuh lemas ke tanah, memeluk Laura erat-erat, seolah tragedi masa lalu akan terulang pada saat itu. As you fade away, as you fade away. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Di awal film, diperlihatkan seorang wanita dengan tubuhnya yang anggun serta menawan tampil sepenuhnya di hadapan suaminya. Hasrat seperti ini benar-benar sangat sulit ditahan oleh siapapun. Sang suami pun perlahan-lahan mendekatinya dengan lembut membelai wajah istrinya. Ketika menghadapi godaan suaminya, sang istri juga merespon dengan lebih bergairah lagi. Namun saat dia ingin melangkah lebih jauh, suaminya malah mendorong istrinya. Sang istri yang sedang bersemangat dan bergairah seketika merasa sangat marah dan tanpa berkata apapun, dia langsung berbalik dan pergi. Perlakuan ini sepenuhnya bukan salah suaminya, karena dia tahu luka tembakan belum sembuh. Sejak insiden baku tembak sebelumnya, saudara kembar Massimo tewas tertembak. Kemudian, Massimo serta keluarga Nacho mencapai kesepakatan untuk tidak saling menyerang, sedangkan Laura, dia berhasil selamat dari baku tembak tersebut dan telah menjalani masa pemulihan di villa selama setengah tahun. Dokter pun sampai berulang kali memperingatkannya untuk menghindari aktivitas fisik yang terlalu berat demi kesehatannya. Namun seiring berjalannya waktu, Laura seringkali tak mampu mengendalikan gairah yang ada di hatinya, yang membuat Massimo merasa serba salah. Hingga pada suatu hari, Laura berdandan dengan sangat rapi. Dia mengenakan gaun panjang berwarna hitam dengan tatapan dan gerak-gerik yang sangat menggoda. Massimo pun paham betul maksud tersembunyinya, apalagi dirinya pun sudah tak bisa lagi menahan diri. Tanpa banyak kata, Massimo perlahan mendekati Laura, dan setelah setengah tahun berlalu, latihan fisik itu pun kembali terulang. Setelah pertemuan ini, Laura tampak seperti lebih muda belasan tahun, bahkan senyum di wajahnya semakin sering terlihat. Dengan penuh sukacita, dia berpesta minum-minum dengan sahabatnya, seolah pintu menuju kebahagiaan terbuka kembali. Tapi, kebahagiaan itu tiba-tiba terhenti oleh sebuah panggilan telepon. I can't forget about you, Missy B. Laura segera menjadi tegang karena suara yang familiar itu berasal dari Nacho. I can't forget about you. Menghadapi ucapan Nacho yang mengatakan bahwa dia tidak bisa melupakannya, dia hanya merespons dengan singkat sebelum buru-buru menutup telepon. So try harder. Meskipun Laura berusaha menjauhkan diri, Massimo terus merasa kesal dengan kejadian masa lalu. Dia curiga bahwa Laura telah mengkhianatinya dan merasa kecewa karena Laura menyembunyikan kehamilannya. Di bawah pengaruh alkohol, Massimo tidak lagi bisa menahan amarahnya, menghancurkan gelas, dan segera berbalik meninggalkannya. Melihat kejadian itu, bayangan tentang Nacho tiba-tiba muncul di benak Laura. Adegan itu hampir sama seperti dulu, tetapi saat itu Nacho khawatir pecahan kaca akan melukai dirinya, sehingga dia segera memeluknya dan menjauhkannya. Namun, Massimo sama sekali tidak peduli akan keselamatannya, yang membuat Laura sangat sedih, hingga air matanya pun tak tertahankan jatuh. Sejak saat itu, hubungan mereka berdua mulai renggang, tak lagi ada keharmonisan seperti dulu. Bahkan, saat tidur pun mereka mulai tidur terpisah.
Meskipun ada keretakan dalam hubungan mereka, keduanya tidak segera mencoba memperbaikinya. Massimo sibuk dengan berbagai urusan keluarga, sementara Laura langsung tenggelam dalam pekerjaannya. Hal yang patut disyukuri adalah, setelah beberapa waktu berusaha keras, Laura meraih banyak pencapaian. Ia diundang untuk menghadiri sebuah peragaan busana yang membuatnya sangat senang dan bersemangat. Namun, di balik kesuksesan, seringkali ada berbagai masalah yang muncul. Benar saja, saat pesta perayaan, ia bertemu kembali dengan Nacho. Dia masih seperti dulu, penuh perhatian dan cinta. Laura merasa tidak pernah bisa menolak tatapan matanya. Akhirnya, atas undangan Nacho, Laura setuju untuk diantarkan pulang olehnya. Namun, ketika sampai di tujuan, barulah ia sadar bahwa mereka berada di villa milik Nacho. Dia masih sama seperti dulu, sangat perhatian. Nacho membukakan pintu mobil layaknya seorang gentleman. Namun, Laura tidak menolak, malah bergandengan tangan dengannya dan masuk ke dalam. Keduanya duduk di tepi pantai, berbicara tentang kenangan masa lalu mereka. You can't run away from me, but you can't run away from what you feel. How do you know what I feel? Your body is a worse lie than you are. Seperti semuanya telah terbaca, Laura pun tidak lagi menyembunyikan apapun. Di pantai, dia perlahan membungkuk, dan keduanya melakukan satu set lengkap senam radio hingga fajar menyingsing. Laura seolah baru menyadari kesalahannya, seperti seorang anak yang tak berdaya yang tampak murung. Nacho segera menghampirinya untuk menghibur, yang akhirnya membuat hati Laura jauh lebih tenang. Akhirnya, atas desakan Laura, Nacho mengantarnya pulang, dan sebelum pergi, Nacho menyampaikan perasaannya. Me, you don't have to be with me because you don't have another choice. I want you to choose life with me. I will wait for you until you're ready. Setelah beberapa saat, Laura tidak langsung memberikan jawaban. Mungkin karena di dalam hatinya, ia masih belum bisa melepaskan Massimo. Namun, ketika Laura kembali ke rumah, reaksi Massimo justru membuatnya sangat terluka. You dirty Liar! Mungkin Massimo sudah mengetahui semua tentang mereka sejak lama, hanya saja dia tidak mau menerima kenyataan. Bagi orang biasa, itu sudah sulit, apalagi bagi seorang bos mafia. Keduanya terlibat dalam pertengkaran hebat, dan Laura yang semakin marah langsung meminta cerai dari Massimo. Look at you. Look at me. There's no us. Ini adalah kata-kata yang paling menyakitkan di antara suami istri, dan Massimo pun mulai merenung. Mungkin seharusnya dia memberi Laura lebih banyak waktu dan ruang. Keesokan paginya, Massimo meninggalkan sebuah catatan dan pergi dari sana. Laura pun kembali tenggelam dalam kesedihannya. Mungkin ini adalah sifat alami seorang wanita. Ketika terlalu banyak ditemani, dia merasa dikendalikan, namun saat ditinggalkan, dia merasa kehilangan. Selain itu, di hati Laura masih ada Nacho. Menghadapi dilema dan rasa sakit ini, dia memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya untuk sementara waktu. Belum sempat orang tuanya bertanya, Laura sudah memberitahu mereka bahwa pernikahannya sedang menghadapi krisis dan Laura kini jatuh cinta dengan pria lain. Anehnya, orang tuanya tidak merasa terkejut. Dengan pengalaman hidup mereka memberi Laura pelajaran yang sangat berharga. W związku kobieta musi być egoistą. Jeśli postawisz na własne szczęście, będziesz robić wszystko, żeby ono trwało, prawda? Seolah-olah mendapat pencerahan, Laura akhirnya kembali menampilkan senyuman yang sudah lama hilang. Namun, baru saja ia menemukan jawabannya, sahabatnya menelepon dengan kabar buruk. Massimo sudah mengetahui hubungan antara Laura dan Nacho, dan mengancam akan menghilangkan nyawa Nacho. Laura pun sangat ketakutan. Di satu sisi ada suaminya, di sisi lain ada pria yang ia cintai, dan dia tidak ingin melihat salah satu dari mereka terluka. Masalah ini hanya bisa diselesaikan olehnya sendiri. Namun, yang tidak dia sangka, begitu kembali, dia melihat Nacho yang menyamar sebagai sopir datang menjemputnya. By coming here, I'm risking my life and also my father's life in business. Jelas bahwa Nacho juga sudah mengetahui rencana Massimo. Namun, tindakannya ini seolah memberitahu Laura bahwa dia tidak peduli dan sama sekali tidak takut pada Massimo. Setelah mengantarkan Laura pulang,
Nacho tidak langsung pergi, melainkan menunggu di tempat yang tidak jauh dari sana. Pada saat yang sama, ada Massimo yang menunggu Laura. Namun, yang tidak Laura duga adalah bahwa Massimo sudah lama mengetahui hubungannya dengan Nacho, dan alasan kenapa dirinya tidak melakukan apa-apa karena masih mencintai Laura. If you really love something, just let it go. If it comes back, it's yours forever. If it doesn't, it was never meant to be. Bagi Laura, ini mungkin adalah sebuah pernyataan cinta atau mungkin juga sebuah upaya untuk mempertahankannya. Yang jelas, hatinya kembali mulai bergejolak. Melihat keraguannya, Massimo pun melancarkan serangan baru yang lebih agresif. Are you back, baby girl? Mungkin ini adalah akhir yang terbuka, yang sengaja dibiarkan oleh sutradara, atau mungkin ada kelanjutan di masa mendatang. Bagaimanapun juga, selama sutradara berani melanjutkannya, saya akan segera memberikan ulasannya untuk kalian. Jika kalian menyukai film dengan genre seperti ini, saya sarankan untuk menonton film aslinya. Terima kasih, dan sampai jumpa. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain.